So what's up ladies and gentlemen, back again with me Egy Azhari. So today guys, gue pengen menjelaskan live update tentang Egy Azhari. Karena sudah 2 tahun sepertinya video terakhir yang saya upload, tapi tidak ada lagi. Memang sedih. Nggak teman-teman, jadi live update tentang Egy Azhari ini adalah sekarang sebentar lagi saya menjadi papa. Jadi saya Elsa akan menjadi mama. Itu dia. Waduh. Dan saya mengucapkan permohonan teman-teman doakan anak kami sehat walafiat, organnya semuanya lengkap, dilancarkan proses persalinannya. Minta doanya ya teman-teman ya. Bentar, gue kenapa jadi soft spoken gini ya? Ya mungkin karena sudah sebentar lagi menjadi papa ya. Karena kan sebelumnya statusnya adalah seorang suami. Jadi sebentar lagi akan menjadi seorang papa. Harus lebih tenang dan tidak menjadi toxic. Tapi this what it is. Hari terus berlanjut dan kita harus better. Oke. Dan karena sebentar lagi gue menjadi seorang papa, gue langsung kontak teman gue si Hasan Anjaitim bersama istrinya datang ke sini dan juga anaknya. Kenapa gue kontak dia untuk datang? Karena gue akan mau ngajakin dia podcast. Nanya bagaimana sih dia nge-treat anak. Jadi mungkin pengalaman dia lebih banyak dan mungkin kalau ada hal yang positif yang bisa gue ambil dan bisa gue terapkan ke anak gue nanti, why not gitu. Kita langsung kita gaskan dan selamat menyaksikan podcast gue bersama Hasan. Enjoy. Drama kata gue. Balik lagi bersama saya Egy Azhari di channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah mengklik video ini. Jadi hari ini kita kedatangan Hasan Family. Hasan Family. Ada Septi, istrinya Hasan. Halo. Tujuan kita membuat video ini adalah jadi gini. Jadi kan Hasan itu sama Septi udah menikah berapa tahun? Setahun ya? Satu tahun. Nah, Hasan dan Septi ini sudah memiliki anak yang bernama Eja. Siapa namanya? Ya, Faiza Ramadan. Nah, di sini gua ingin bertanya-tanya sama Hasan dan juga si Septi, gimana sih cara merawat anak? Itu tentang family teman-teman ya, makanya parenting gitu ya. Gue berusaha sebisa mungkin nanya sama orang yang udah menikah dan sudah memiliki anak. Jadi kayak bisa sedikit sharing-sharing ilmunya. Jadi gimana perasaan lo? Gue bertanya bukan sebagai suami tapi sebagai bapak. Maksudnya? Sebagai bapak. Maksudnya kalau misalnya suami kan ya udah lalu menjadi suami. Iya betul. Bapak kan jadi kayak harus nambah orang lain lu kan. Selain suami lu juga menjadi bapak dari anak lu. Iya, betul. Gimana feeling lu? Apakah ada sedikit kayak perubahan? Pasti ada. Ya, kalau jadi bapak tuh capek banget ya. Pasti kalau maksudnya kalau ketika jadi suami gitu ya. Kita pulang ya udah kita tinggal istirahat sama istri gitu kan. Sebenarnya kalau udah jadi seorang bapak tuh udah balik tukeran sama istri tidur atau istirahat, kita ngomong anak, ngajak main. Udah gitu-gitu aja kayak lu tahu nggak sih beban job desknya makin nambah gitu. Oke, ngerti. Gitulah. Gua ada sedikit pertanyaan sih, kayak apa namanya? Wah, berat. Gue udah menyiapkan pertanyaan kayak ini apa namanya? Gue sambil nulis skrip teman-teman ya, biar pertanyaannya jadi nggak kemana-mana. Biar terarah gitu ya. Iya. Pertanyaan seputar menikah aja nggak gimana-gimana. Kayak nomor 1 nih, mungkin bisa lo jawab dulu ya sama si Septi. Apa sih kayak hal-hal receh gitu yang bikin lu mikir ya udah emang ini jodoh gua gitu loh. Mungkin ini kayak misalkan lu flashback ke belakang, kayak misalkan gua mau nikah nih tapi keragu segala macam gitu-gitu. Gua jujur-jujuran aja. Mau ngerubah keturunan. Coba kalian lihat ya wajah orang di sebelah saya. Emang Hasan ganteng, Sep? Awal gue ketemu sama dia putih kan, putih. mirip Arab. Oke. Sekarang hitam banget kan. Sekarang hitam. Sibuk bekerja ya, Iya. Kalau gue justru maksudnya ngeliat Hasan apa ya? Waktu dulu mungkin ya. Ini cowok kurus, kecil, diem gitu ya. Ngomong kayak apa ya? Kayak Sasuke tapi kayak kamu tuh Sasuke nggak sih kayak diem gitu. Diam sekali ngomong kayak misterius gitu ya. Iya, dia tapi kurus gitu loh. Lalu ya udah sesimpel itu. Ya udahlah mau memperbaiki keturunan aja gitu. Apa ya?
itu suka jalan-jalan juga, suka kan gue juga anaknya suka keluar malam gitu kan. Nah teman-temannya dia rata-rata keluar malam juga kayak, ayo lu mau ikut nggak gitu, ayo udah. Oke. Jadi maksudnya satu inilah ya, satu frekuensi. Iya betul, gitu. betul. Lingkungannya kurang lebih sama. Gitu. Nomor 2 nih, menurut kalian nikah itu lebih kayak punya bestie seumur hidup, maksudnya nikah itu kayak teman hidup atau partner kerja bareng sampai tua? Ini beda nih soalnya nih, kalau teman hidup ya udah. Iya. Kayak lu sama gue nih misalkan ya udah kita temenan, ayo terusan atau kayak partner kerja ya. Oh ya udah lu bagian ini ya, lu bagian keuangan ya, lu bagian dapur ya gitu. Kalau gue lebih ke partner kerja. sih. Partner kenapa? Kenapa partner kerja? Partner kerja seumur hidup ya. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena kita saling melengkapi gitu. Maksudnya nggak serta merta apa yang ditugaskan maksudnya yang jadi job desk seorang istri tuh harus dilakukan 100% oleh seorang istri. Iya. Gua pun kadang juga harus kayak nge-backup istri kalau misalkan dia lagi sakit atau lagi capek atau lagi ngomong anak, kondisi rumah lagi berantakan yang jadinya nggak kepegang. Jadi gua harus kayak ngambil alih nge-backup. Jadi bisa saling nge-backup aja gitu. Kalau lu lebih suka teman hidup gitu gak? Enggak sih. Teman hidup nggak kurang? Lebih suka temen jajan aja. Temen jajan. Karena gue sama Hasan suka jajan kan. Iya. Terus awalnya gue jajan suka sendirian, kayak gue kayaknya nih nyari teman buat jajan. Teman buat jajan seru ya, gitu kan. Oh gue nangkep lagi ya. Terus abis kayak gitu ketemulah dia. Dan gue ketemu dia, gue dikenalin Kak sama sepupu gue. Oh dari teman sepupu lu mungkin kenal dia apa saudara? Kakak kelas organisasi. Satu organisasi jadi. Terus pas nikah jadi kayak sama dia kerjaan gue nggak sepenuhnya di gue yang pegang gitu loh. Kayak ya udah kalau emangnya lu capek lu tidur kayak semalam contohnya. Di rumah gue udah ngoceh-ngoceh, rumah berantakan banget sih gini gitulah. Dia tiba-tiba beresin dari ujung rumah sampai ujung rumah. Di backup lah sama dia yang lu lagi capek atau apa gitu. Itu menarik sih. Soalnya kayak ada itu gue juga sama kayak gitu soalnya. Cuman gue sama Elsa kita tuh sama-sama ini lu ngerti gak nih kayak menurut gue kalau gue ya bersih cukup. Kalau bersih cukup nih. Kalau Elsa bersih dan rapi. Dia ngeliat kayak gini dia nggak suka nih. Gue yang penting nggak ada debu. Nah kalau dia nggak bisa tuh kayak ini kabelnya kemana-mana. Menurut gue kayak bagus gitu, estetik gitu, berantakan tapi terstruktur gitu, gue suka gitu. Nah kalau gue lebih sama juga sih partner gitu, partner. Kalau gue kemudian kadang kalau misalkan gue lagi pengen bersih banget nih, udah gue tatain semuanya tuh kayak satu-satu gue tatain. Cuma kalau emang gue pengen hanya kayak kayaknya cukup deh kalau hanya sekedar bersih aja gitu, nggak perlu rapi. Oke. Lanjut, sebelum nikah kita semua pasti punya harapan kayak oh ya udah nih gue menikah sama dia nih pasti enak nih nanti gini pasti enak gini itu kan harapan ya. Kita menikah pasti kita berharap pengen menjadi lebih baik, pengen diurusin ini itu, tapi lu ada ada kayak dream gitu gak? Ada sih gue kayak nih gue menikah dreamnya pengen kayak gini maksudnya dalam konteks pasangan ya, kayak lu expect-nya pasangan kayak gimana sih kayak gitu, si ngapain sih kayak gitu. Kalau gue pribadi ya maksudnya. Ini gue nih misalkan, gue bangun pagi, terus udah ada makanan, terus gue baju gue ada misalkan gue mau pergi nih baju gue udah siap gitu, kayak gitu. Kalau kenapa ya? Ambil. Maaf ya guys. Ambil mobilnya. Nah kalau misalnya gue pribadi ya, gue kan maksudnya tipikal cowok yang gak ribet gitu, nggak yang banyak nuntut macam-macam ya. Gue sih dreamnya gue waktu itu kayak gue ini berangkat dan pulang dari itu disambut gitu kayak at least lu nggak perlu rapi-rapi, lu nggak perlu pakai make up dan segala macam kayak gue kayaknya pengen gitu, kayak enak gitu kayak berarti sekarang ekspektasi lu udah terpenuhi nih ya? Udah terpenuhi banget kayak pas mau berangkat kerja nih dianterin sampai depan rumah, balik juga jadi gue nggak buka pintu sendiri kayak dibukain sama istri, udah disambut gitu. Nangkep sih gue. Guys, aku udahan dulu ya. Anak aku mau nengin. Lu lebih pilih nih menikah itu ngontrak dulu karena belum punya rumah pastinya, atau lu ya udah tinggal sama mertua atau orang tua dulu? Kalau gue udah pasti sih, mungkin jawabannya gini untuk semua apa tuh? pasutri baru gitu ya, kayaknya lebih worth it untuk tinggal sendiri
Tinggal sendiri. Meskipun ngontrak. Musim kontrak. Lebih worth it. 3 petak nih. 3 petak, sepetak dah. Sepetak ya. Bener dah. Kalau Kenapa? karena apa ya? Kita sebagai Tapi lu sebelum pernah nggak? Apa lu langsung pernah. Lu sebelumnya Gua- tinggal di Setahun gue di rumah. rumah lu? Iya, Rumah di rumah mertua gue. Pas banget setahun. Iya. Pas banget setahun. Hmm. Itu kayak maksudnya kenapa gue lebih memilih ngontrak adalah lebih biar ada privacy. Terus kan apa namanya? Namanya keluarga kan ada hingar-bingar gitu kan, kayak ada cekcok. Nah, kadang kita tuh sebagai mantu atau kayak biar nggak didengar lah. Iya. Gitu kan. Karena benar maksudnya kan apalagi rumah tangga gitu kan. Rumah tangga pasti ada problem inilah, itulah. Nggak mungkin banget soalnya rumah tangga tuh nggak ribut, pasti ada aja yang ribut. Pasti ada gitu. Jadi, kan. Kalau misalkan kayak berantem kedengeran orang tua kan nggak enak juga. Iya. Tapi nggak mungkin juga rumah tangga nggak berantem. Nah, itu kayak mungkin. Nggak mungkin. Makanya kayak kita nyari amannya kayak udahlah jauh dari orang tua gua, jauh dari mertua gitu kan, biar sama-sama adil gitu kan. Jadi biar nggak ada yang recokin gitu loh, nggak ada yang ikut campur lebih tepatnya. Iya. Tuh. Berarti pertanyaannya gue ganti. Kalau misalkan lu kan sebelumnya tinggal di rumah mertua lu sama si Septi istri lu. Nah, pertanyaannya adalah waktu lu cabut dari rumah mertua itu, ngontrak, pasti kan tuh kan ada gejolak di situ tuh, mungkin orang tuanya gimana gitu. Atau justru malah fine-fine aja? Sebenarnya kalau dari mertua gua fine-fine aja ya. Maksudnya dari orang tua, dari mertua gua fine-fine aja. Karena biar apa? Biar mandiri. Biar maksudnya mertua gue sebenarnya dari awal gue nikah pengennya ngontrak juga, tapi karena terkendala ekonomi dan kondisi gitu kan. Jadi kayak mertua gue nih memaklumi, ya udah nggak apa-apa tinggal di rumah ayah aja sementara sampai kondisi keuangan membaik baru kalian ngontrak deh, nggak apa-apa gitu. Gue kira tuh justru lu ya mertua lu yang ini, mertua lu yang pengen udah tinggal di sini dulu aja gitu-gitu. Enggak sih. Justru mereka pas udah lu ada rezekinya udah oke, mereka support gitu-gitu. Support gitu kan. Oke. Iya sih, gue setuju juga sih. Maksudnya kalau sebisa mungkin walaupun misalkan teman-teman di rumah punya rumah gede gitu kan, lantai 2, lantai 3, atau mertuanya punya rumah lantai 2, lantai 3, terus sebisa mungkin sih tinggal sendiri. Lebih worth it sih gitu karena kan. Pernikahan kan ada kalanya nggak selalu kayak fine-fine aja, pasti ada ya gejolak-gejolak rumah tangga. Iya, tapi ada loh maksudnya orang-orang yang kayak udah nikah nih. Tapi salah satu dari mereka masih tetap pengen tinggal di rumah orang tuanya. Iya. Nah, itu masih gue nggak tahu ya maksudnya. Yang gue takutin ketika salah satu dari mereka tinggal di rumah orang tua gitu. Salah satu dari mereka lebih dominan dalam arti yang pasti yang punya rumah itu sih. Iya, sorry maksud contohnya gue sama Septi tinggal di rumah gue, di rumah orang tua gue. Jadi mungkin setiap hari gue jadi lebih berani sama Septi yang notabene kayak lu jangan macam-macam lu, ini rumah gue gitu kan. Soalnya kalau kayak gitu juga kasihan, misalkan tinggalnya di, kalau misalkan tinggalnya di rumah perempuan ya, kalau tinggal di rumah cowoknya misalkan pasti ada segan kayak misalkan istrinya lagi capek entah malam misalkan ngurusin dede bayi kan, pagi-pagi masih ngantuk tapi kayak udah disuruh belum masak nasi lagi, belum ngapain nanti lagi. malah dicapnya males gitu. Sekalipun orang tuanya padahal biasa aja loh, tapi kayak perempuan kita kan sebagai itu nggak enak lah. Iya, ada rasa kayak nggak enak tuh. Ada yang ngomong gini, ini menarik nih. Kayaknya ini bakal gue taruh di awal deh. Jangan nikah buru-buru. Jangan nikah buru-buru. Lu setuju nggak? Terus kasih alasannya. Gue dulu ya. Gue dulu nih. Let's say umur baru 27 dah. 27. Terus mau menikah. Terus ada yang ngomong buru-buru. Jangan buru-buru nikah. Nanti gini. Nanti gini. Nggak bisa kayak gitu sih sebenarnya ya. Nah itu dia. Iya. Kalau misalkan secara finansial udah cukup. Secara mental udah cukup. Terus dia udah bisa menyelesaikan di persoalan di dirinya sendiri. Misalkan betul. Dia nggak punya utang, dia bisa ngobrol sama keluarganya baik, dia bisa memikul tanggung jawab yang baik. Gue bisa saya. Nah, iya. Lu gimana? Lu? Kalau menurut gue pribadi sih hampir sama kayak sama kayak lu sih, maksudnya. Ya ada 50-50 sih, maksudnya mungkin alasan orang tua ngomong jangan nikah buru-buru tuh kayak ini loh. Lu matengin dulu nih masa-masa lu pengen main, jangan sampai ketika lu udah nikah, udah punya anak, lu masih pengen main gitu. Itu kayak betul. dikhawatirkan orang tua. Dan mungkin ada orang tua bilang gini,
bahagiain orang tua dulu, baru bahagiain. Wah, itu berat sih. Bahagiain anak orang. Itu berat sih, itu berat sih. Maksudnya ya Berat sih kalau mungkin oke lah, mereka bener ya. Tapi kita sendiri kayak menurut gue pribadi ya, kalau misalkan udah cukup dalam konteks, dalam arti menurut kita udah cukup untuk bahagiain orang tua atau misalkan finansial yang udah cukup, menurut kita sah-sah aja gitu Sah-sah kan. aja. Nah, Ini terakhir ya. apa nih? Gimana? Ini aman kan? Aman. Gimana caranya luluhin hati calon mertua? Ya. Luluhin nih. Misalkan katakanlah kita ada di suatu kondisi di mana lu nggak direstuin gitu, lu baru lu belum ketemu orang tua lu nih. Tapi lu udah dicap red flag duluan sama mereka. Oke. Luluhinnya gimana nih? Kalau gue pribadi ya, kalau pengalaman gue, kan mertua gue kan suka mancing ya. Sebenarnya gue, Lah berarti, sorry gue potong. Berarti sebelum lu tahu dia suka mancing, lu udah deket dulu dong berarti sama lu. Kalau bisa tahu dia suka mancing? karena ya kan waktu maksudnya pas gue lagi pacaran sama Septi kan, gue sering nanyain, kamu di rumah sama siapa? Terus dia bilang sendirian, soalnya ayah lagi mancing gitu kan. Oh, dapat info-info gitu dari Iya, Septi, ya. betul. Nah gitu teman-teman ya. Tuh. Ini adalah podcast pertama saya mungkin. Ini kita ngobrol santai aja teman-teman. Santuy Semoga aja. audionya bagus. Ya. Kameranya mahal. Ya, Gokil. semoga aman ya. Gokil. Thanks for watching. Intinya ini adalah perjalanan saya menjadi keluarga yang harmonis dan saya mendapatkan banyak pencerahan dan mungkin nanti bakal mencari bintang tamu selanjutnya. Siapa nih Terima kira-kira? kasih. Siapa? Tapi kayaknya kalau Bang